Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahagia Belajar, channel yang berisi tentang video-video pembelajaran khusus untuk pembahasan materi kompetensi inti 3 atau KI 3, penilaian pada aspek pengetahuan. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran IPA kelas 5 SD, kompetensi inti 3, tema 1. KI 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Materi pembahasannya adalah yang pertama, organ gerak manusia dan hewan. Yang kedua, sistem gerak hewan berdasarkan habitatnya. Yang ketiga, rangka gerak pada manusia, yaitu berupa rangka manusia, otot dan persendian, struktur tulang dan fungsinya. Dan yang keempat, cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam menentukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak hewan dan manusia. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sistem gerak hewan berdasarkan habitatnya, berdasarkan tempat tinggalnya dan tempat berkembang biaknya. Yang pertama, hewan darat, hewan air, hewan udara, hewan darat dan air. Lalu sistem gerak pada hewan darat, yang pertama, tulang dan otot yang kuat. Yang kedua, kaki ramping dan bersifat elastis. Sistem gerak pada hewan darat, 1. Tulang dan otot yang kuat. 2. Kaki ramping dan bersifat elastis. Lalu sistem gerak pada hewan air, 1. Massa jenis kecil, gaya angkat besar. 2. Bentuk tubuh seperti torpedo. Yang ketiga, mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Yang keempat, tulang belakang dan otot-otot bersifat fleksibel. Lalu sistem gerak pada hewan udara, 1. Memiliki bulu, tulang yang kecil dan berongga. 2. Kaki dengan cakar. 3. Rangka, tulang dada, dan otot bersifat ringan dan kuat. Selanjutnya sistem gerak pada amfibi. Yang pertama, memiliki 2 tungkai depan dan 2 tungkai belakang. 2. Jari-jari tungkai depan berjumlah 4 buah. Jari-jari tungkai belakang berjumlah 5 buah. Tungkai belakang memanjang dan digunakan untuk melompat. Selanjutnya, sistem gerak hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Sistem gerak pada hewan vertebrata. 1. Ikan. Sirip berpasangan di dada, perut, sekitar anus. Sirip punggung berfungsi untuk pertahanan diri. Yang kedua, reptil. Contohnya ular. Ruas-ruas tulang belakang melekat pada tulang rusuk. Otot bekerja pada tulang dan kulit. Kerjasama antara otot tulang dan kulit membuat ular bergerak. Yang ketiga, burung. Rangka sayap ringan tetapi kuat. Diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang kokoh. Ekor burung berfungsi untuk mengendalikan gerakan burung saat terbang. Yang keempat, amfibi. Contohnya katak. Memiliki sendi lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Tulang kepala sangat ringan dan kuat. Kaki belakang panjang, kaki depan pendek. Tulang belakang dapat menahan berat tubuh.
Yang kelima, mamalia. Contohnya kuda. Tulang kokoh dan kuat. Otot-otot elastis dan kuat sehingga kuda dapat berlari kencang. Kaki kuda paling belakang berfungsi untuk memberi dorongan agar kuda dapat maju ke depan. Selanjutnya kita masuk pada sistem gerak manusia. Sistem gerak pada manusia berdasarkan aktivitasnya itu ada dua. Yang pertama pasif, yang kedua aktif. Yang pasif, tulang dan sendi dalam rangka tubuh. Sedangkan yang aktif, otot-otot yang melekat pada rangka. Rangka terdiri atas kurang lebih 3 ruas tulang saat bayi dan menjadi kurang lebih 206 ruas tulang saat dewasa. Fungsinya 1. Penegak tubuh. 2. Pembentuk tubuh. 3. Tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Dan yang kelima, alat gerak pasif. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Fungsinya melindungi otak, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, dan gigi. Yang kedua, rangka anggota badan. Fungsinya melindungi jantung, paru-paru, dan organ pencernaan serta menyangga tengkorak. Yang ketiga, rangka anggota gerak atas. Fungsinya untuk mengangkat, melempar, memukul, memegang. Dan yang keempat, rangka anggota gerak bawah. Fungsinya untuk berjalan, berlari, menendang, menahan beban tubuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan otot dan persendian sebagai penunjang rangka manusia. Otot terdiri atas sel-sel otot yang dapat mengkerut dan mengembang. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Sendi adalah penghubung antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan pada tulang. Beberapa jenis-jenis sendi berdasarkan sifat geraknya. 1. Sendi mati. Sendi mati tidak dapat digerakkan sama sekali. Terdapat pada tulang-tulang tengkorak dan gelang panggul. Yang kedua, sendi gerak. Sendi gerak dapat digerakkan secara bebas. Yang ketiga, sendi kaku. Sendi kaku dapat digerakkan secara minimum. Terdapat pada pergelangan tangan dan kaki, tulang rusuk dan dada, serta ruas-ruas tulang belakang. Lalu jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Yang pertama, sendi engsel. Hanya dapat digerakkan ke satu arah, terletak di siku dan lutut. Kedua, sendi peluru. Dapat digerakkan ke semua arah, terletak di gelang bahu dan paha. 3. Sendi putar. Digerakkan dengan cara berputar pada poros, terletak di leher. Yang keempat, sendi geser. Hanya dapat digerakkan dengan cara bergeser, terletak di pergelangan tangan. Dan yang kelima, sendi pelana. Dapat digerakkan kedua arah, samping dan depan, terletak di ibu jari dan ruas jari tangan paling bawah. Lalu sekarang kita bahas struktur tulang dan fungsinya. Tulang adalah organ gerak manusia yang memiliki sel dan persendian darah sendiri dan terus berubah untuk memperbarui sel dan jaringannya. Fungsi tulang: 1. Penggerak tubuh manusia. 2. Produsen sel darah merah. 3. Penyimpan energi. Yang keempat, penyangga tubuh dan pelindung organ vital. Yang kelima, tempat menyimpan mineral dan nutrisi penting. Struktur tulang: yang pertama, tulang kompak. Yang kedua, tulang spons. Tulang berdasarkan sifat elemen penyusunnya. Ada 3. Yang pertama, tulang keras. Tulang keras ini tulang yang kokoh, keras, dan padat. Yang kedua, tulang rawan. Tulang rawan ini tulang yang lunak dan lentur. Contohnya tulang hidung dan telinga. Yang ketiga, selaput tulang. Selaput tulang ini lapisan tipis yang melindungi bagian luar tulang. Dan yang terakhir kita lihat tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa
tulang yang panjang menyerupai pipa, contohnya paha. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang berbentuk tabung dan pendek, contohnya ruas tulang punggung. Yang ketiga, tulang pipih. Tulang pipih ini tulang yang berbentuk lempengan pipih, contoh tulang belikat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Sebelumnya, di sini saya akan memberitahu tentang penyakit pada organ gerak manusia. Yang pertama, retak atau patah tulang. Terjadi ketika tubuh terkena benturan keras di bagian tulang. Yang kedua, penyakit rakitis atau kaki anak membentuk huruf X dan O karena kekurangan vitamin D. Yang ketiga, penyakit osteoporosis. Pengeroposan tulang akibat kurangnya kalsium, umumnya terjadi pada lansia. Yang keempat, ada penyakit artritis, yaitu peradangan sendi, umumnya terjadi pada lansia. Yang kelima, gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang ini dibagi 3. Ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara menjaga kesehatan organ gerak manusia. Yang pertama, melakukan olahraga rutin. Yang kedua, beristirahat yang cukup. Yang ketiga, menjalankan pola hidup sehat. Dan yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Demikianlah penjelasan materi untuk kali ini. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.